Sampai jumpa lagi Sobat Mager Project di channel ini. Kali ini Sobat akan kita bagikan bagaimana cara mengoptimalkan petroganik supaya bisa khasiatnya setara dengan pupuk urea yang mahal di pasaran. Nah, tentunya ada caranya, dan caranya gimana? Caranya adalah kita fermentasi bersamaan dengan pupuk urea seperti ini, atau pupuk urea yang non subsidi. Baik, yang perlu kita siapkan adalah yang jelas tempat, kemudian petroganik, kemudian urea, kalau kemudian fermentatornya atau obat untuk fermentasi, dan yang paling penting lagi kebutuhannya saudara-saudara. Jadi satu sak pupuk urea yang non subsidi itu bisa memfermentasi atau bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan organiknya petroganik sebanyak 10 sak. Baik, kita siapkan dulu tempatnya. Kita memakai tempat kolam bekas atau terpal kolam lele bekas ini ya, yang lebarnya kurang lebih diameter 6 meter. Kemudian kita isi dengan petroganik. Nah, sebenarnya petroganik itu sudah mengandung N ya, tetapi kalau kita aplikasikan di tanaman padi kurang begitu nyerot istilahnya ya, kurang begitu merasuk dengan cepat. Nah, ini bagaimana kita tingkatkan kemampuannya supaya tanaman langsung cepat hijau ketika di aplikasikan petroganik ini. Nah, petroganik ini kita sebar, kita istilahnya kita ler, kita tata di wadah. Nanti kita tumpuk-tumpuk ya, kita tumpuk, kita lapis demi lapis, kemudian kita fermentasi. Kenapa kita menggunakan wadah yang semacam ini? Karena wadah yang semacam ini atau wadah terpal ini yang jelas kedap air dan kedap udara ya kalau kita tutup rapat, karena kita perlu untuk memfermentasi dengan cara anaerob atau kedap udara. Nah, kita ratakan dulu, kita haluskan, karena petroganik itu ada juga yang agak kasar, ada yang remah, ada yang prongkol-prongkol istilahnya ya. Nah, ini bahan selanjutnya adalah pupuk non subsidi urea. Kita pakai yang pupuk Kaltim, bisa juga dengan merek lain, bisa Pusri, bisa dari Petro. Yang intinya satu sak ini bisa kita gunakan fermentasi untuk 10 sak petroganik. Nah, ini yang bahan selanjutnya adalah fermentator atau obat untuk fermentasinya. Kita siapkan rebusan air kelapa, rebusan gula kelapa ya, 2 kilo tadi malam sudah kita rebus, kita dinginkan. Mau kita tambah dengan ini yang asam humat ya, yang dalam plastik ini namanya asam humat, atau ya istilahnya asam humat lah. Kita banyak cari di toko-toko pertanian atau kita beli online. Jadi asam humat ini fungsinya menambah nutrisi ya. Di samping asam humat ini meningkatkan kemampuan pupuk untuk diserap tanaman, asam humat ini juga mengandung auksin dan boron yang atau unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita larutkan sebanyak 10 bungkus ya, yang isinya satu bungkusnya 25 mg, atau terserahlah untuk asam humat ini sebagai tambahan saja. Tapi intinya fermentatornya adalah kita menggunakan ini ya, menggunakan E4 pertanian sebanyak 2 botol atau 2 liter. Kita campur ke dalam 20 liter air rebusan gula kelapa atau gula kelapa yang sudah kita rebus semalam, kita dinginkan, kita campur dengan 2 liter.
ini untuk memfermentasi kurang lebih bahan 30 sak petroganik dan 3 sak urea ditambah 10 sak petrocas. Nah, ini kita tambah petrocas, jadi kurang lebih sebanyak 43 sak ya, 43 sak itu bisa kita aplikasikan untuk 2 hektar lahan ya, 2 hektar lahan lebih, jadi 2 hektar setengah untuk lahannya. Jadi kita campur kedua larutan tadi ya, larutan asam humat dan larutan EM4 tadi ya, jadi 1:1, yang satunya 20 liter, satunya 20 liter lagi. Kemudian kita spraykan di atas permukaan petroganik yang sudah rata ya, kita spray tipis-tipis. Kemudian setelah selesai kita spray tipis-tipis, kita taburkan urea di atasnya. Nah, perbandingan ureanya di sini adalah 1:10, jadi 1 ember urea dengan 10 ember petroganik kurang lebihnya ya. Nah, untuk perbandingan urea di sini ya sesuai selera lah. Kalau hitungan pastinya kita kurang begitu menghitungnya, yang jelas seperti itu. Kemudian kita tambahkan petrocas atau petrokalsium sulfat yang kandungannya kalsium dan sulfat ya. Petrocas ini banyak di pasaran, karena saya menginginkan agar pH tanahnya ini agak naik, jadi saya tambahkan petrocas. Kemudian setelah petrocas kita ratakan, kita tutup lagi dengan petroganik atau blotong ini ya. Jadi petrocas ini sebenarnya kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa, tapi langkah baiknya kalau ingin pH-nya naik, kita tambahkan petrocas. Nah, seperti ini petrocas ya, kandungannya kalsium dan sulfat atau sulfur, karena di samping memenuhi kebutuhan unsur kalsium juga memenuhi kebutuhan unsur sulfatnya di sini. Jadi paket lengkap ini, jadi ada N organiknya, ada P-nya, ada K-nya. Nah, sebenarnya semacam itu yang kita butuhkan. Kemudian kita ratakan kembali ya, kita tutup lagi dengan petrocas, jadi lapisannya adalah petroganik. Kemudian kita spray dengan fermentator, kemudian kita tambahkan urea yang non subsidi, kemudian kita tutup dengan petrocas. Sementara saya menggunakan campuran ini ya, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 kali, bagus sekali. Untuk P dan K-nya, kebutuhan P, fosfat dan kaliumnya biasanya saya spraykan saja di tanamannya. Jadi untuk unsur N dan lain-lain ya, N dan lain-lain ini saya menggunakan pupuk ini saja. Ini untuk tahap yang selanjutnya atau lapisan selanjutnya. Jadi ini digunakan berulang ya, tumpukan ini berulang sampai habis bahannya, sehingga bertumpuk-tumpuk sampai penuh dan terfermentasi dengan sempurna seperti ini. Dari paling atas itu kita tutup menggunakan petrocas supaya uapnya tidak keluar. Kita tutup menggunakan sak, di atasnya ini nanti kita tutup atau pelepah daun pisang, dan yang paling atas sendiri atau di atas kolam itu kita gunakan terpal supaya tidak ada air hujan yang masuk. Nah, demikian tadi sobat cara fermentasi petroganik dengan urea, dan kita biarkan campuran ini selama kurang lebih 20 hari ya, minimal 20 hari. Dan setelah 20 hari kita bongkar, hati-hati karena bau amoniaknya sangat menyengat sekali, dan kita pindahkan di dalam wadah atau sak. Nah, setelah kita pindahkan ke dalam sak, kita taburkan pada tanaman padi minimal 3 hari setelah
pindah tanam ya. Jangan sampai lebih dari 15 hari, usahakan 3 hari sampai 10 hari setelah pindah tanam, dan insya Allah dalam waktu 2 sampai 3 hari tanaman akan langsung menghijau, dan hijaunya tidak terlalu hijau hitam tetapi hijau segar. Nah, seperti inilah saudara YouTube ketika tanaman yang kita aplikasikan dengan fermentasi petroganik, tanaman padi usia 28 hari saudara YouTube semua. Dan apabila informasi tadi bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk membantu membangun channel ini. Dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, dan akan kami jawab apabila kami bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.